Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, materi hari ini, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, so di sini saya akan menjelaskan tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, namun sebelum itu di materi yang lalu tentu kita sudah mendapatkan materi yang sama, bukan? Dari Mas Andrian Nur Afan. Nah, tapi di sini perbedaannya saya akan menjelaskan lebih memaparkan lebih detail tentang CGI atau 3D animasi modern gitu ya, yang dibuat di software gitu ya, atau di komputer, laptop dan semacamnya. Nah, mungkin sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita perkenalan dahulu ya. Nah, nama saya Farhan Maulana, saya mahasiswa prodi Pendidikan Informatika. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, saya asal Surabaya dan domisili saya di Surabaya. Nah, oke, lanjut. Nah, apa itu animasi sih? Nah, tentu kita sudah banyak tahu ya animasi-animasi yang sering berseliweran di televisi, contoh Bobo Boy, Upin Ipin, dan apa sih yang di MNCTV itu yang Adit dan Dennis tuh, Coba Jarwo. Nah itu adalah aplikasi yang menurut saya sudah modern ya, yang dibuatnya di software, di 3D animasi, di yang create-nya, yang mereka buatnya itu develop-nya yang mereka buat di software gitu. Animasi sudah yang modern lah gitu. Nah, selanjutnya definisi animasi ini. Nah, animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa gitu ya, hidup atau semangat. Nah, sedangkan karakter adalah orang, hewan maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2D. Nah, jadi animasi adalah awalnya tuh berupa gambar gitu ya, gambar satu foto gitu ya, yang kemudian digerakkan gitu ya, setiap framenya. Jadi setelah digerakkan setiap framenya, nanti dijadikan satu gitu. Setelah dijadikan satu, nah baru tuh kebentuk sebuah video yang berurutan, yang membentuk sebuah animasi gitu. Nah, selanjutnya ada animasi 2D dan 3D. Kita masuk ke jenis-jenis animasi ya biasanya. Nah, ini jenis-jenis animasi. Pertama, ada animasi stop motion. Kedua, ada animasi tradisional. Ketiga, ada animasi komputer. Kita bahas animasi stop motion dulu. Nah, animasi stop motion itu yang seperti apa sih? Nah, contoh dari animasi stop motion adalah seperti kalau kalian pernah melihat film Sound the Ship ya, itu adalah animasi stop motion. Jadi animasi ini terbuat dari lilin, objeknya gitu ya, objeknya atau subjeknya terbuat dari lilin dan digerakkan perlangkah gitu ya, per frame seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi digerakkan atau di posisi satu ya, posisi pertama, contoh di frame pertama, di scene 1 itu dia difoto, terus dia digerakkan lagi selangkah demi selangkah. Kalau ketawa ya wajahnya dirubah dikit demi sedikit. Nanti setelah selesai semua, masuk editing, nah itu baru dijadikan satu. Nanti entah ditambahin background atau sound atau dubber gitu ya, ditambahin suara dubbing gitu. Dan setelah selesai ya udah jadi gitu ya, video animasi stop motion gitu. Kalau mungkin selain Sound the Ship gitu ya, kita juga bisa membuat animasi stop motion itu seperti ini. Kalau kalian tahu Lego mungkin yang ya pernah lewat di FYP TikTok kalian atau Instagram kalian atau Facebook gitu ya, itu kan ada mainan Lego karakter itu ya. Mungkin dia kena tsunami, itu kan bukan air asli gitu kan, tapi dari Lego yang bentuk Lego air gitu. Jadi dia digerakkan satu persatu, detik demi detik gitu ya, di foto. Dan setelah selesai ya udah jadi gitu ya, video animasi stop motion gitu. Kalau mungkin selain Sound the Ship gitu ya, kita juga bisa membuat animasi stop motion itu seperti ini. Kalau kalian tahu Lego mungkin yang ya pernah lewat di FYP TikTok kalian atau Instagram kalian atau Facebook gitu ya, itu kan ada Lego mainan Lego karakter itu ya. Mungkin dia kena tsunami, itu kan bukan air asli gitu kan, tapi dari Lego yang bentuk Lego air gitu. Jadi dia digerakkan satu persatu, detik demi detik gitu ya,
satu persatu ini ya ini kekurangan dari animasi stop motion ini, butuh waktu banyak dan effort yang lebih gitu ya, dan tentu kesabaran karena kesabaran dan ketelitian karena menggerakkan setiap frame-nya itu harus butuh kesabaran dan harus teliti gitu, nggak boleh nanti contoh di frame pertama di scene ini terus gerakan kedua yang di frame kedua harusnya frame kedua scene pertama dia loncat ke frame ketujuh nanti jumping gitu ya, nggak yang nonton itu wah apa ini nggak paham gitu informasinya, yang disampaikan nggak dapat gitu ya ke viewers atau ke audiens gitu. Nah sebenarnya ada animasi tradisional. Nah ini mungkin kita sering ya mungkin yang masih menjumpai tentang animasi tradisional yang dibuat dari karton gitu ya, dan seperti ini. Kalian tahu buku nggak sih, buku yang kecil-kecil? Saya dulu pernah waktu SMK pernah dapat tugas ini, jadi kita disuruh bikin animasi terserah waktu itu. Terserah, jadi di animasi tradisional ini saya membuat apa sih yang booming itu, yang kita nulis satu persatu dulu di buku, per lembar kita gambar. Contoh kalau ada sepak bola gitu ya, gambar kaki, terus gimana dia lari, per frame digambar, terus gerakan kedua, frame kedua, gerakan ketiga, frame ketiga gitu, sampai itu membentuk sebuah gerakan. Ketika gimana ya, ada contoh ya, nih saya kasih contoh nih, tapi nggak ada animasinya ya. Nah, ketika sudah nanti cara melihat animasinya itu seperti ini teman-teman, diginiin. Contoh ini anunya ya anggap aja animasinya, jadi lihatnya diginiin ya secara cepat ya, itu seperti itulah. Semoga kegambar ya ikanannya. Jadi kita pegangnya di salah satu ujung. Contoh ini gambarnya, gambar salah satu ujung. Jadi kita lihatnya dengan cara ini ya, diginiin. Apa sih namanya, saya agak gak tahu ya. Diginiin. Ini animasi tradisional banget ya, mungkin 3 tahun lalu ya, waktu saya kelas 12 SMK itu. Dalam sekali. Terus ada animasi tradisional yang kita membuat gambar kuda di setiap jadi gini, apa ya, animasinya tuh berbentuk seperti lingkaran gitu ya, mangkok tapi dari gitu ya, dari karton. Jadi kita per ya mungkin 3 cm atau 5 cm itu kita kasih kotak gini kecil. Nah itu tempat kita melihat animasinya di dalamnya. Jadi kalau yang paling umum itu adalah kuda berlari. Jadi kita lihatnya di printer gini ya. Jadi setelah kita membuat mangkok, sebenarnya gitu kita gambar dulu ya biar gampang, gambar dulu terus dibuat lingkaran gini. Terus bawahnya dikasih karton lagi buat tumpuan apa ya? Biasanya kita pakai stick. Terus kita giniin gitu. Ya semoga gambar ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh deh. Nah, sebelumnya ada animasi komputer. Nah, animasi komputer ini sangat luar biasa ya di perkembangan zaman sekarang. Kita semua tahu lah ya film Fast Furious, dan ketika ya almarhum Paul Walker sudah meninggal, itu kan di Fast Furious keberapa gitu, itu saudaranya yang menggantikan. Tapi ya hebatnya animasi ya, wajahnya itu dia sedemikian rupa dengan CGI, teman-teman, namanya CGI. Itu animasi 3D yang ya budget produksinya tuh nggak murah gitu ya, karena wow itu butuh komputer spek dewa ya, karena sudah masuk dunia perfilman layar lebar ya, tingkat Hollywood gitu ya. Dan contoh kedua itu mungkin kalau di film Avatar gitu ya, Avatar yang biru terus kalau teman-teman tahu yang Jurassic Park gitu ya, kan nggak mungkin jadi dinosaurus beneran ya. Dinosaurus sudah punah di zaman sekarang. Itu dia memakai orang pakai kostum doang, ya kostuman gitu ya, biar nanti di editingnya bisa ke detect gitu ya, kalau itu niatnya buat dinosaurus, dan ya itu di animasi itu di editing tersebut dipakein lah CGI tadi, karena kalau nggak gitu ya nggak terlihat realistis gitu ya filmnya. Nah, selanjutnya kita ke animasi 3D komputer ya, seperti
seperti yang saya jelaskan tadi ya. Animasi 3D komputer ini mungkin kalau ya level bawah itu mungkin seperti kita pakai Blender, 3D Blender dan ya yang lain-lain gitu. Nah, lanjut. Sorry. Sebenarnya ada definisi animasi komputer ya. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer, dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, pemberian suara serta special efeknya semuanya dikerjakan di komputer lah. Secara garis besar animasi komputer ini dikerjakan seluruhnya gitu ya di komputer. Kalau kembali tadi animasi stop motion itu kan dia dibuatnya di dunia nyata ya, kita buat objeknya dulu pakai entah lilin, kalau apalagi tadi saya bilang Lego gitu ya. Lego kita beli jadi kan ada gitu ya, kita gerakin gitu, kita foto-foto per frame, per langkah, per detik kita editing. Nah kalau animasi komputer beda, jadi objek maupun aset-aset lainnya dibuatnya di komputer gitu. Nah, sebenarnya dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Contoh tadi dinosaurus yang saya sebutkan di film Jurassic Park gitu ya. Nah, lanjut. Nah, sebagai contoh perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan secara jelas atau proses terjadinya tsunami. Ini contoh mungkin kalau tsunami film 2012 ya, yaitu fenomenal sekali ya. Prank terbesar sejarah umat manusia pada tahun 2012 gitu. Nah. Oke, lanjut. Nah, definisi animasi 3D ya. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, pemberian suara serta special efeknya semuanya dikerjakan di komputer seperti tadi. Dan dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh, perjalanan ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan secara jelas atau presiden ini. Nah, kalau contoh dari wahana ruang angkasa ya, atau luar angkasa gitu ya, itu kita dapat melihatnya di ini teman-teman, film Interstellar. Nah itu kan si sutradara itu kan dia membuat atau menggambarkan gitu ya, si black hole itu dengan penuh realistis gitu ya intinya ya. Jadi ya ini sedikit sharing ya, karena saya suka luar angkasa gitu. Jadi di film Interstellar itu sangat menarik ya teman-teman bagi pecinta luar angkasa, karena si sutradara atau sutradaranya lah itu ya. Itu dia nggak sekedar menggambarkan black hole lingkaran terus ada gambar magnet gitu ya, sistem magnet di black hole-nya, tapi dia juga melibatkan para ilmuwan gitu ya, dan ilmuwan luar angkasa gitu. Gimana gambaran black hole yang sebenarnya dengan rumus yang ada ya, saya nggak tahu itu ya, para ilmuwan ya udah keren sekali. Jadi seperti sahabat di Interstellar itu ya, nggak mungkin dia terbang mendekati black hole, padahal jarak bumi ke black hole itu berapa ratus juta tahun cahaya gitu. Apalagi jangan bumi deh, galaksi Bima Sakti aja itu udah berapa ratus tahun cahaya gitu jauhnya. Nah tapi dengan adanya animasi 3D yang sekarang udah modern sekali, banyak digunakan di film Hollywood ya, layar lebar itu ya sangat mudah ya buat kita untuk mengimajinasikan sesuatu lalu kita gambarkan di 3D atau di animasi komputer gitu. Nah, oke lanjut ya. Nah, animasi 3D pada film layar lebar atau CGI. Nah, ini yang saya singgung tadi. Animasi 3 dimensi disebut juga animasi CGI gitu. Nah, animasi 3D adalah proses menghasilkan gambar animasi secara digital. Nah, semua animasi 3D adalah CGI atau Computer Generated Imagery gitu ya. Karena dibuat menggunakan perangkat lunak animasi 3D komputer. Ya, dan juga dapat disebut sebagai animasi 3D komputer. Nah, jadi pada intinya animasi 3D ini sama halnya dengan CGI gitu ya.
Tapi namun nih ada satu catatan ya. CGI itu dibuat digunakan gitu ya, maksud saya itu kebanyakan oleh film-film layar lebar. Mungkin kalau sekedar kita buat 3D animasi sebuah bangunan terus untuk kebutuhan sekolah atau kuliah gitu ya, itu yang level bawah lah. Kalau kita sudah berbicara CGI dan itu kebutuhannya buat film, itu levelnya udah expert banget gitu. Nah, dan apa kebanyakan dari CGI? Nah, CGI berasal dari singkatan Computer Generated Imagery. Nah, CGI merupakan pencitraan 3D digital yang dapat memberikan efek lebih nyata pada sebuah adegan film. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di film Interstellar, di film Fast Furious yang pemerannya menggantikan Paul Walker, almarhum Paul Walker tersebut, terus Jurassic Park, terus dan film yang lain-lain gitu ya, Avatar biru tadi. Nah, selain itu teknologi ini mudah dikontrol dan mampu menghasilkan konten tanpa menggunakan aktor gitu. Nah, seperti film Fast and Furious 7 seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini adalah contoh dari animasi 3D CGI teman-teman yang menggunakan contoh film yang menggunakan teknologi animasi 3D atau CGI tadi. Nah, itu ya yang saya sebutkan tadi. Paul Walker di film Fast Furious ya, dia digantikan oleh saudaranya ya, kabarnya sih dengan saudaranya gitu. Nah, CGI of Paul Walker's face on top of Paul brothers gitu ya. Ya meskipun kembar, tapi kalau penonton ya, apalagi di dunia nyata penonton udah tahu, fans Fast Furious sudah tahu kalau dia meninggal, ya pasti kerasa gitu kalau itu bukan Paul ya. Tapi dengan adanya CGI ini ya paling enggak setiap detail di wajah Paul itu bisa tersalurkan ya di pemeran pengganti Paul Walker ini gitu. Nah, tuh di sebelahnya ada Nolan atau pemeran di film Interstellar gitu ya. Itu ada before after ya, Nolan without CGI. Nah, teknologi di 3D atau CGI pada pembuatan film Interstellar teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa perkembangan dunia animasi ya. Mantap. Nah, ini ada satu video. Nah, kita nonton animasi 3D atau CGI di sebuah film layar lebar teman-teman. Kita tonton. This is one of the few times Christopher Nolan has done a fully CGI shot, and it's not what you'd expect. It takes place on Miller's planet in Interstellar, and while they did film most of these shots on location in actual water, there is a shot here that is fully CGI. All of the water, the entire background, and of course the robot case are all 3D elements. It's just a good example of combining CGI and practical photography seamlessly. Nah, itu. Dari yang saya baca ya, di behind the scene dari film Interstellar ini, itu adalah robot yang dimana ketika kru dari pesawat Interstellarnya itu tiba di planet air gitu ya, sebenarnya itu adalah robot yang ikut menyertamai mereka gitu ya, ikut bersama mereka untuk menjelajah si planet air gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan ya teman-teman. Mungkin bentuknya ada, tapi di film nyatanya itu digerakkan oleh manusia sebenarnya. Jadi manusia di dalam situ gitu. Tapi ya ikutan film ya, kita nggak tahu gimana gerakinya. Nah, rangkuman dari materi pada pagi hari ini adalah pada zaman yang sangat maju dan modern ini, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi sudah sangat berkembang. Nah, animasi tersebut mulai digunakan pada lembaga pendidikan, usaha properti, hingga yang paling expert adalah bidang perfilman gitu. Nah, mulai dari film anak-anak hingga film layar lebar. Pekerjaan yang sangat rumit dan butuh ketelitian serta kesabaran untuk autornya, membuat pekerjaan menjadi seorang animator ini cukup diminati karena gajinya yang begitu meyakinkan gitu, atau menggiurkan gitu ya. Tertarik menjadi animator? Nah, tertarik gak kalian jadi animator? Nah, jadi ya begitu ya. Dunia animasi ini
semakin hari semakin berkembang gitu ya, dan semakin banyak dicari gitu ya untuk autornya atau developnya gitu ya, atau editornya gitu. Karena kenapa? Sekarang udah ya di mana-mana ya lembaga-lembaga seperti mungkin ya usaha properti atau usaha atau sekolah instansi gitu ya, atau lain-lain itu sudah menggunakan animasi, entah apapun itu bentuknya gitu ya, entah 2D, 3D, entah animasi bergerak gini, atau animasi iklan layanan masyarakat, ataupun ya seperti kita belajar di kampus gitu ya, di Unity kita pakai Vuforia tersebut ya itu ya. Dan apapun itulah, jelas ya animasi ini cukup menguntungkan atau cukup menggiurkan ya buat zaman sekarang. Ataupun kalian kalau bisa ya buat animasi sendiri gitu, terus upload YouTube gitu ya. Banyak sekali ya teman-teman di YouTube atau di cerita-cerita pendek gitu ya, yang seperti Wattpad gitu ya, tapi versi Indonesianya gitu, yang kreator-kreator Indonesia buat gitu ya. Banyak sekali. Nanti itu jadinya di kartun sih, tapi ya nggak usah lihat saya sama gambar gitu ya. Tapi kalau kita udah bicara animasi itu kan dia jadinya itu videonya itu maksudnya. Selanjutnya terima kasih waktunya teman-teman. Semoga kita jumpa lagi ya di kemudian hari. Nah, sebagai penutup nih ada soal nih ya. Soal pertama, apa itu definisi animasi? Soal kedua, apa kebajikan dari CGI ya? Soal ketiga, sebutkan 3 jenis animasi. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau bagus, share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan ya tinggal kecek ya, like, comment, share, dan jangan lupa nih subscribe. Oke? Terima kasih sudah klik video ini ya. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di kemudian hari ya, kita berdoa sebelum mengakhiri materi atau pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Amin, berdoa tak akan pernah selesai. Saya Farhan Maulana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.